Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam lil mu'minin, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan Allah kesehatan, kita masih diberikan Allah kesempatan sehingga kita dapat menghirup udara yang sangat segar dan diberikan kesehatan dalam meningkatkan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kedua, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi harapan kita, apa tujuan kita, terutama di awal bulan Ramadan maupun di ujung bulan Ramadan, maka satu niat kita, yakni mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada hari ini yakni Ramadan bulannya Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan Al-Quran pada malam barakah. Tapi Allah tak sebut malam Senin kah, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Allah tak sebut. Jadi kalau ditotalkan 1 tahun 360 malam. Turun ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah turunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Tereliminasilah 330, tinggal 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi turunlah ayat selanjutnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan Al-Quran pada malam, yakni malam Lailatul Qadar. Jadi pemirsa dimanapun berada, dari 30 hari itu, 1 bulan itu, tinggallah 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya, kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam yang turunnya Lailatul Qadar. Namun ada yang berpendapat ada malam ketiga Ramadan, ada berpendapat malam 5 Ramadan, ada yang berpendapat malam 27, malam 17. Salah satu yang umum di Indonesia yang sering masyhur yaitu malam nuzul Quran itu, yaitu 17 Ramadan. Itu pendapat Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala abdina. Kami turunkan Al-Quran kepada abdina. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Pada hari, malam harinya ketemunya 2 pasukan perang, yaitu perang Badar. Disitulah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya malam nuzul Quran adalah malam yang Allah turunkan Al-Quran, yaitu malam bulan suci Ramadan. Pemirsa dimanapun berada, Masya Allah berkah sekali hujan turun. Ini salah satu
rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lama-lama gini mau lukus pula kita kan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana malam yang sangat mulia. Kenapa disebut dengan malam sangat mulia? Malam yang dimana alfi min syahri, alfu min alfi syahr, artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun alasan kita, perbanyaklah membaca Al-Quran. Kenapa? Bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan dituntut kita banyak baca Al-Quran. Bisa tak satu hari satu juz? Bisa. Satu hari subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Maka satu hari satu juz, satu bulan 30 khatam. Pemirsa dimanapun berada, tak ada alasannya. Tengok zaman-zaman sekarang, dimanapun, kapanpun bisa baca Al-Quran. Dibukanya di HP, kan ada HP itu kan, buka HP, situ ada Al-Quran digital, dibaca di situ, kapanpun, dimanapun. Tapi ingat, jangan pula HP itu dikasih pula dengan atuk atau nenek awak. Kadang dia tak pandai main HP, disangkanya Quran, pakai Aliu. Kacau. Dibuka je lah silikon HP tu, ada lipiknya untuk besok katanya. Pemirsa dimanapun berada, jadi kesimpulannya, Lailatul Qadar itu khususnya malam yang Allah turunkan Al-Quran. Ada berpendapat Lailatul Qadar itu artinya malam mulia, ada yang berpendapat Qadar itu artinya takdir. Jadi tak tahu. Jadi kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi, di situ dijelaskan kita tidak tahu dapat malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu dapat taubat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu kapan kita mati. Tak tahu. Itu karena rahasia Allah. Sengaja dirahasiakan oleh Allah. Kalau seandainya ditunjukkan oleh Allah, kamu dapat malam 17 Ramadan, itu malam Lailatul Qadar. Malam itu je dia datang ke masjid, besok tak mungkin kosong. Kamu dapat malam 27, ya ini malam 27 Ramadan, besoknya tak datang pula, tak buka Quran pula. Jadi khususnya Allah rahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena Allah ingin melihat hamba-hambanya tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun berada, itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Masya Allah, hujan yang luar biasa. Untung tidak terlalu, ada untungnya sedikit. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan kita mendapatkan yang namanya syafaat Quran. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu membaca Al-Quran, syafi'an, iqra' wal Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, datang pada saat hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberi syafaat bagi si pembacanya. Jadi apapun kita baca Al-Quran, dan ingat, kalau bisa belajar juga tajwid, belajar juga memahami isi Al-Quran. Kata Rasulullah, rabbatanil Quran wal Quranul ya'aduh. Banyak orang sering baca Quran tapi Quran melaknat dia. Kenapa? Dua. Pertama, dia tajwidnya, bacaannya tak betul. Dia ada kesempatan untuk belajar namun dia tak mau belajar. Yang kedua, dia tahu baca Quran, dia paham isi makna Al-Quran, tetapi dia tak mau mengajarkan, tak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Pemirsa dimanapun berada, itulah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.